sudah mengeklik video ini. Jangan lupa like and subscribe. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Ketemu lagi dengan Fun with Math. Oke, langsung saja kita akan mempelajari tentang sudut-sudut yang terbentuk jika terdapat dua garis sejajar, garis K dan L ini dipotong oleh satu garis transversal. Kita sebut ini garis M. Maka gambar ini akan terbentuk sebuah titik, yakni titik A dan titik D. Sebelum mempelajari sudut-sudut yang dibentuk, kita harus tahu dalam gambar ada dua macam sudut. Yang pertama adalah sudut dalam. Ini adalah sudut dalam. Kemudian ada sudut luar. Kita arsir pakai warna yang lain supaya paham. Ini adalah sudut luar. Baik, kita lanjut pada materi yang pertama, yakni kita mempelajari tentang sudut sehadap. Sudut sehadap dikatakan sehadap apabila sama-sama menghadap ke arah yang sama, yakni mengarah ke arah yang sama. Ya, seperti ini. Maka ada sudut A2 yang sehadap menghadap ke arah yang sama. Yang mana? Maka kita lihat ada sudut B2 yang mengarah yang sama. Ya. Maka sudut A2 ini sehadap dengan sudut B2. Perlu kalian tahu bahwa sudut yang sehadap itu memiliki besar sudut yang sama. Maka sudut A2 dan sudut B2 dapat kita tulis bahwa sudut A1 sama dengan sudut B1, menghadap ke arah yang sama. Nah, yang biru ini A2, B2, arahnya sama. Maka sudut A2 sama dengan sudut B2. Kemudian, sudut yang lain bagaimana? Yakni sudut A3 dengan sudut B3. Dapat kita tulis sudut A3 sama dengan sudut B3. Sama halnya yang terakhir, sudut A4 sama dengan sudut B4. Paham ya? Baik, kita lanjutkan materi yang kedua. Nah, ini berseberangan itu ada dua macam di dalam gambar ini. Yang pertama adalah dalam berseberangan dan luar berseberangan. Yang pertama adalah dalam berseberangan, yang ada di dalam dan berseberangan. Contohnya A3, maka berseberangan dengan sungai ini yang mana? Sama-sama di dalam, maka ini B1. Sudut A3 sama dengan sudut B1. Kemudian yang ada di dalam juga tersisa ada sudut A4 berseberangan dengan sudut B2. Jadi A4 itu sama dengan B2. Artinya sudut A4 sama dengan sudut B2. Ya. Lanjut pada pembahasan luar berseberangan. Kita perlu tahu yang luar yang ini. Ya. Maka luar yang berseberangan itu yang mana? Luar A1. Ini kan luar berseberangan dengan sungai yang ini. A1 sama-sama luar, berarti B3. Ya. Maka sudut A1 itu sama dengan sudut B3. Selanjutnya, yang sama yang terakhir adalah A2, di sini luar, berseberangan. Maka sudut A2 dengan sudut B4 itu sama. Paham ya? Misalkan sudut B4 ini adalah 40, maka sudut A2 adalah 40. Jika sudut B2, kita cari yang B2 nih. Sudut B2 pasti sama dengan sudut A4 berapa? Sama-sama 40. Ini permisalan. Jika di sini sudutnya 50, maka di sini juga 50.
Kalau yang di sini adalah 140, maka sama ya. Sudut B1 itu sama dengan sudut A3. Gitu. Paham ya? Baik, kita lanjut ke 3. Sudut sepihak. Dikatakan sepihak apabila ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jika sebelumnya adalah sudutnya sama, jika sepihak itu besar sudut total adalah 180 derajat. Ya, tuh ketentuannya. Dikatakan sepihak bila sama-sama di sisi yang sama dari garis transversal. Ini adalah garis transversalnya. Saya ulangi lagi. Dikatakan sepihak bila sama-sama di sisi yang sama dari garis transversal. Sama seperti pada sudut berseberangan, itu ada dua macam ya. Sudut sepihak juga. Sudut sepihak ada yang disebut dengan dalam sepihak dan luar sepihak. Yang pertama, sudut A3, dia ada di dalam ya. Sudut A3 ditambah sudut B2 sama dengan 180. Ya, sepihak. Maksudnya ini kalau yang sisi kanan semua berhubung di dalam, maka harus cari yang di dalam. A3 ditambah B2 itu totalnya sama dengan 180. Kita cari contoh yang lain. Contoh yang di dalam, apalagi? A4 dengan B1 ya. Sudut A4 ditambah sudut ya B1 ini totalnya harus sama dengan 180 derajat. Itu dikatakan dalam sepihak. Nah, sekarang yang luar sepihak yang mana? Kita lihat luar adalah sisi ini. Luar sepihak ada sudut A2 yang sama-sama di kanan. Sudut A2 ditambah sudut B3 ini harus sama dengan 180 derajat. Nah, yang terakhir yang mana lagi? Tersisa yang ada ini. Sudut A1 ditambah sudut B4 itu sama dengan 180 derajat. Paham ya semuanya? Sombong amat. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa dua garis yang sejajar ini jika dipotong oleh garis transversal ini, maka akan membentuk beberapa jenis sudut. Jadi yang pertama adalah sudut yang sehadap. Kemudian sudut berseberangan. Berseberangan ada sudut luar berseberangan, ada sudut dalam berseberangan. Yang ketiga adalah sudut sepihak. Sudut sepihak ada dua, yakni sudut luar sepihak dan dalam sepihak. Kita lihat kembali. Sudut-sudut sehadap itu besar sudutnya sama. Jika di sini sudut yang sehadap, di sini misalkan 50 derajat, maka yang sehadap di sini juga 50 derajat. Kemudian sudut berseberangan, dia memiliki besar sudut yang sama juga. Contohnya A3 yang tadi. Jika di sini adalah 150, maka B1 ini juga 150. Terakhir, sudut sepihak. Besar sudutnya total adalah 180. Jika A3 ditambah B2, contohnya di sini saya permisalkan B2 dan A3. Jika di sini adalah 150, maka di sini adalah 30. Baik. Paham kan ya? Ya. Oke. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk melihat materi selanjutnya, silakan tonton di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.